Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya berkuasa di dalam hati dan jiwa kami. Untuk hari ini kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 21 sampai ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan ini Bapak Ibu diberi tema hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup yang berkenan bagi Tuhan? Sungguh dia do na mangulu na dihalomohon rohani debata. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang hadir mengikuti sebuah ibadah di dalam sebuah gereja. Ketika dia mengikuti ibadah di dalam gereja itu, ternyata ada malaikat yang mendampinginya di sampingnya. Dia melihat bahwa ruangan gereja itu setiap tempat duduknya dipenuhi dan diisi oleh setiap jemaat yang hadir. Akan tetapi ada yang aneh dilihat dan dirasakan oleh laki-laki ini. Apa itu? Ketika pemain musik memainkan organ dengan jari-jarinya, laki-laki itu tidak mendengar sedikit pun suara keyboard atau organ itu dimainkan. Ketika paduan suara atau tim kor bernyanyi, laki-laki itu melihat bahwa paduan suara itu bibir mereka bergerak-gerak seakan-akan menyanyi, tetapi laki-laki itu tidak mendengar sepatah kata pun terdengar nyanyian tim
tutur atau paduan suara itu. Dan ketika jemaat diajak bernyanyi dari nyanyian rohani tentunya oleh pemimpin ibadah, mulut jemaat juga terlihat bergerak-gerak seakan-akan mereka bernyanyi. Tetapi tidak sedikit pun suara yang terdengar bernyanyi oleh telinga laki-laki itu. Dan ketika hamba Tuhan mengajak jemaat berdoa dan supaya jemaat mengikuti doa hamba Tuhan itu, namun ketika jemaat berkomat kamit mengikuti doa yang diajak oleh hamba Tuhan itu, tetapi laki-laki itu tidak mendengar doa apa yang diucapkan oleh jemaat itu. Lalu kemudian laki-laki itu merasa kesal dan berkata kepada malaikat itu, "Apa artinya semua ini, malaikat? Saya melihat ibadah sedang berjalan, tetapi saya tidak mendengar suara apapun." Malaikat itu pun menjawab, "Hai manusia, engkau tidak mendengar apa-apa karena engkau melihat bahwa ibadah ini seperti Allah melihatnya." Lalu kata laki-laki itu kepada malaikat, "Maksudnya apa, malaikat?" Malaikat pun berkata, "Benar, mereka ini sedang beribadah, tetapi mereka beribadah tidak dengan sepenuh hati melakukannya, sehingga Allah pun tidak mendengar apa-apa, sebab Allah hanya mendengar ibadah yang keluar dari hati dan bukan keluar dari bibir saja." Ketika malaikat itu sedang berbicara, dari barisan bangku belakang terdengar suara seorang nenek yang sedang berdoa, "Ale Tuhan, para sirohabulu, pasu-pasu mangun kondo sudi akapinopar," dan seterusnya. Laki-laki itu heran dan tercengang mendengar suara seorang nenek yang sedang berdoa. Mengapa dia bisa mendengar suara nenek ini berdoa? Sedangkan jemaat tadi bernyanyi, paduan suara bernyanyi, jemaat berdoa, tidak sedikit pun suara terdengar. Lalu sang malaikat pun berkata, "Engkau bisa mendengar doa nenek ini karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan apa yang diucapkannya keluar dari hatinya yang tulus." Itu sebabnya engkau bisa mendengar sang nenek itu berdoa karena dia bersungguh-sungguh datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa tidak semua orang yang berseru memanggil nama Tuhan, 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 atau dia mengaku sebagai orang percaya, mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, atau mengaku sebagai salah satu anggota di dalam sebuah gereja, akan otomatis dapat masuk dalam kerajaan surga. Sebab yang dapat masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Apa artinya? Artinya di sini adalah bahwa setiap orang percaya diajak supaya perkataannya, yang diucapkannya, yang keluar dari mulutnya haruslah sesuai dengan apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Itu berarti dia tidak bersandiwara, dia tidak munafik, dan tidak melakukan apa yang jahat di hadapan Allah dan di hadapan sesamanya manusia. Sebab kepada orang-orang yang seperti itu Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang percaya yang mempunyai hidup
yang berkenan kepada Tuhan. Caranya yang pertama adalah mari kita di dalam kehidupan kita ini, apa yang kita ucapkan, apa yang keluar, perkataan yang dari mulut kita harus sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kita patut bangga, banyak para majelis, speaker, sintua sebagai si Raja Hatta, Arsinabu. Tetapi sangat begitu disayangkan Bapak Ibu, ketika seseorang sebagai si Raja Hatta, Arsinabu, atau natua-tua di hutan, atau seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati, dihargai oleh orang banyak, ketika ada sebuah ulau atau pesta, manduk hatama Arsinabu ini, si Raja Hatta ini mengucapkan kata-kata dalam pesta itu. Ya seperti contohnya dia berkata, ya dihamu berek, ia au sebagai tulang merpangiduan martangyang tu di bata para siroha bebuning asamarana merburu mahamu jalan di pasu-pasu di batama keluargamu na naik baru imatangyakku sebagai tulang lunak. Itulah ucapannya ketika di pesta, di duluan, di ulau. Tetapi sebenarnya hanya sekedar ucapan di mulut saja, lip service. Ternyata dalam kehidupan nyata sehari-hari, tulangnya ini tidak pernah berdua. Dan ibu itu martangnya. Berarti ucapan perkataan yang keluar dari mulut tidak sesuai dengan perbuatan sehari-hari. Tuhan menghendaki melalui firman-Nya ini, Bapak Ibu, untuk hidup menjadi berkenan di hadapan Tuhan adalah apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat 24 sampai ayat 27 disebutkan di sana mengenai orang bijaksana dan orang bodoh. Mengapa demikian? Kenapa disebut sebagai orang bijaksana? Kenapa disebut sebagai orang bodoh? Karena orang yang bijaksana itu mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Bapa, yaitu firman-Nya, sehingga rumah orang bijaksana itu yang didirikan di atas batu, ketika badai dan banjir datang, rumah itu tidak roboh. Sebaliknya orang yang bodoh itu rumahnya hancur dan roboh ketika datang badai dan banjir, karena ia tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan kehendak Sang Bapa. Hal ini diibaratkan dengan Bapak Ibu segelas jamu. Memang jamu terasa tidak enak, jamu terasa pahit. Tetapi walaupun pahit dan tidak enak, sangat bermanfaat dan berguna bagi kesehatan tubuh kita ini tentunya, jika kita mau meminumnya. Yang artinya Bapak Ibu bahwa kehendak Sang Bapa atau firman Tuhan itu terkadang memang pahit, pedas, bahkan tidak enak untuk kita dengar. Wasadang enak, wasadang tabu, lau bikiu kita dengar. Karena memang firman Tuhan itu bertentangan dengan hati dan pikiran akal kita. Pada minggu yang lalu kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tentang persepuluhan. Bawalah persepuluhanmu ke rumah Tuhan dengan jujur dan benar, maralu di rumah, dan sesuai Tuhan, bertentangan. Sehingga Bapak Ibu, karena firman Tuhan itu pedas, pahit dan tidak enak, maralu di bagasan hati-hati, maralu di bagasan rumah,
sehingga kita tidak mau meminumnya. Seperti jamu itu yang sebenarnya bermanfaat, berguna untuk kesehatan tubuh kita itu, sehingga karena firman Tuhan itu pedas, pahit dan tidak enak, kita tidak mau melakukannya, mengerjakannya. Padahal di dalam firman Tuhan itu terdapat hal yang berguna, yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan yang walaupun bertentangan dengan hati, pikiran, akal kita, dengan taat kita mengerjakannya, maka di dalam firman Tuhan itu terdapat janji Allah yang nyata. Apa itu? Sebesar apapun pergumulan, pencobaan yang akan kita hadapi, ketika kita menjadi orang-orang yang taat melakukan dan mendengar firman Tuhan, maka ketika ada badai, ada angin, ada ombak yang besar, maka rumah itu tidak goyah dan tidak roboh. Tetapi mereka yang tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan firman Tuhan itu, maka rumah itu akan roboh dan goyah sehingga hancurlah rumah itu. Pada hari ini firman Tuhan ini menguatkan dan memampukan kita Bapak Ibu untuk menjalani seluruh kehidupan kita dengan tetap setia, dengan setiap tetap teguh dan kokoh untuk memperoleh semua berkat yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang mau mendengar, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga dalam kehidupan kita, sehingga apapun pergumulan, pencobaan, masalah yang kita hadapi, maka kita tidak akan goyah dan tidak akan roboh. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajari kita bagaimana perbuatan dan pengajaran Yesus sesuai di dalam kehidupannya, sehingga orang-orang takjub dan diubahkan melalui pengajaran Yesus, karena dia tidak hanya mengajarkan tetapi ia juga melakukannya. Somnedokut halak batak, olak kata doh, dan diulahu. Anggu hatam gudang, anggu hatam mantap, alai perlau dan semantuk pakatayom. Tetapi Yesus memberi teladan kepada kita, apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, maka Yesus lakukan, perbuat dalam kehidupannya. Itu sebabnya Bapak Ibu pada hari ini kita diajari oleh firman Tuhan ini untuk kita dituntun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, maka hidup yang diberkati, sebab Yesus memberi teladan. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, biarlah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman-Mu pada hari ini Tuhan mengajari dan menuntun kami, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami ucapkan sesuai dengan apa yang kami perbuat. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya yang mau mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga tersedia berkat yang semakin luar biasa di dalam hidup kami, karena Tuhan sudah menyediakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu.